Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat, karena kini saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tabrak pemotor hingga tewas, seorang bakal caleg Partai Amanat Nasional ditahan di Polrestabes Makassar. Polda Sulsel akan berlakukan tilang elektronik atau etle mobile dan handheld mulai awal bulan September. Dua kelompok supporter PSM Makassar di Kota Makassar terlibat bentrok usai nonton bareng laga PSM melawan Persis Solo. Seorang bakal calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional untuk DPRD Kabupaten Sopeng ditahan di Polrestabes Makassar. Penahanan dilakukan setelah serangkaian pemeriksaan karena kelalaian saat berkendara sehingga menabrak seorang pemotor hingga tewas. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pemotor ditabrak minibus di Jalan Kerung-Kerung, Kecamatan Makassar pada hari Jumat 21 Juli 2023 lalu. Dalam rekaman itu, seorang pemotor dari arah yang sama langsung terjatuh. Mobil minibus yang menabrak korban berhenti setelah mengetahui yang ditabrak tak sadarkan diri. Korban diketahui bernama Erwan Adiat Maja. Saat itu korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Pelamonia Makassar oleh pelaku penabrak. Sebulan berlalu, kasus ini pun mencuat karena saat itu pelaku tidak melaporkan insiden tersebut ke unit Laka Lantas Polrestabes Makassar setelah membawa korban ke rumah sakit. Korban menjalani perawatan selama 2 minggu sebelum berpulang. Belakangan diketahui penabrak adalah Ketua DPD PAN dan juga bakal caleg untuk Kabupaten Sopeng bernama Muhammad Tawin. Polisi pun kemudian melakukan penyelidikan dan memeriksa pelaku pada 26 Agustus lalu. Senin 28 Agustus sore, Muhammad Tawin ditetapkan sebagai tersangka karena kelalaiannya berkendara hingga menyebabkan pengguna jalan lainnya tewas. Telah dilakukan proses penyidikan bahwa pelaku inisial T pada saat kejadian itu sempat juga menolong daripada korban, kemudian sampai dibawa ke rumah sakit. Setelah dibawa rumah sakit, pelaku ini langsung kembali dan tidak melaporkan kepada kepolisian. Nah, sehingga setelah viral, setelah ada laporan, baru kita tindak lanjuti bahwa ada terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Dan berarti bukan tabrak lari, Pak? Bukan tabrak lari. Kalau tabrak lari, tabrak lari tidak dibantu untuk korbannya. Jadi upaya lanjutan saat ini apa yang upaya lanjutan kemarin kita sebenarnya lakukan pencarian terhadap yang bersangkutan, kemudian sampai kita jemput juga, kita bisa amankan barang bukti kendaraannya. Setelah itu juga dari yang bersangkutan kita panggil, datang, kemudian kita lakukan proses hukum dan saat ini sudah kita lakukan penahanan terhadap pelaku. Berarti dia sudah ditetapkan tersangka? Sudah tersangka dan sudah kita lakukan penahanan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Andi Pamasardi melaporkan dari Makassar. Penyelidikan terkait misteri tewasnya lansia yang mendatangi kantor pembiayaan di Kota Makassar usai motornya ditarik karena tunggakan utang terus dilakukan aparat Polrestabes Makassar. Polisi yang mengambil rekaman kamera pengawas di kantor pembiayaan tersebut mendapati korban sempat mengamuk dan melempar kursi ke lantai 2. Rekaman video dari kamera pengawas menunjukkan saat Nasir berusia 69 tahun hendak mempertanyakan sepeda motornya yang ditarik oleh kantor pembiayaan di Jalan Topas, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Nasir terlihat sempat mengamuk di lantai 1 dan melempar kursi ke arah tangga di lantai 2. Aksi warga Jalan Minasa Upah, Kota Makassar ini akhirnya terhenti setelah salah seorang yang diduga karyawan membawa Nasir keluar kantor. Tak lama setelah itu, korban kembali masuk ke dalam kantor untuk duduk beristirahat di sebuah kursi di area lantai 1. Beberapa saat kemudian ia jatuh pingsan dan tak sadarkan diri hingga dinyatakan meninggal dunia meski sempat dibawa ke rumah sakit. Polisi sudah memeriksa 5 orang saksi dari karyawan kantor pembiayaan dan menyita rekaman kamera pengawas, kursi, serta alat pemadam kebakaran dari TKP. Apakah dia melakukan kekerasan atau penganiayaan
akan kita cocokkan dengan analisa CCTV. Untuk sementara FYP itu yang diduga seorang kakek yang meninggal, ya kita sudah melakukan permintaan otopsi dan melakukan visum, dan sudah kita periksa orang-orang yang ada di CCTV beserta, dan kita sudah melakukan pengambilan receiver di CCTV, sehingga hari ini kita akan mencocokkan hasil pemeriksaan orang-orang yang ada di TKP dengan CCTV tersebut. Kita harus analisa satu-satu per orang yang ada di kejadian tersebut. Sebelumnya diberitakan seorang lansia diketahui meninggal dunia saat mendatangi kantor pembiayaan di Jalan Topas, Kota Makassar. Hingga kini kondisi kantor pembiayaan itu masih dipasangi garis polisi dan belum beroperasi karena masih dilakukan proses penyelidikan. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Puluhan petani menggelar aksi di bintaran Sungai Balantieng, Kabupaten Bulukumba untuk menolak aktivitas penambangan galian C. Warga menolak karena aktivitas penambangan tersebut berdampak buruk bagi ratusan hektar sawah karena menyebabkan kekeringan. Jika terus berlanjut, petani terancam tak bisa lagi menanam padi. Tolak aktivitas penambangan yang merugikan petani, puluhan petani di Desa Batu Karopa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, mendatangi lokasi tambang galian C di Sungai Balantieng. Kedatangan mereka untuk menolak aktivitas penambangan galian C yang diduga ilegal sehingga menyebabkan kerugian besar bagi warga yang berprofesi sebagai petani. Petani menolak adanya aktivitas tambang karena telah membawa dampak buruk bagi lingkungan. 350 hektar sawah diperkirakan akan mengalami kekeringan bila aktivitas pertambangan terus dilakukan. Kami selaku warga Desa Batu Karopa tutup selamanya, bukan buka tutup. Kami minta kepada pemerintah agar tutup paten selamanya. Tidak ada lagi penambangan khususnya di Desa Batu Karopa karena kita pernah merasakan dampaknya, Pak. Ya. Jika ini berlanjut, Pak, tambang kekeringan lahan yang kisaran 350 hektar yang kena dampak kekeringan. Diketahui sebelum perusahaan ini beroperasi, kegiatan penambangan pernah dilakukan oleh perusahaan lainnya. Akibatnya ratusan hektar sawah mengalami kekeringan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel segera memberlakukan tilang elektronik atau etle mobile dan handheld pada awal bulan September. Sosialisasi kepada pengendara kendaraan terus dilakukan, termasuk mengasah keterampilan personil yang nantinya bertugas untuk menjalankan tilang elektronik. Jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel akan menerapkan sistem tilang elektronik etle mobile dan handheld mulai awal September mendatang bersamaan dengan pelaksanaan operasi Zebra tahun 2023. Etle mobile merupakan sistem penegakan hukum pelanggaran lalu lintas elektronik bergerak yang mengcover daerah rawan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang belum terjangkau oleh etle statis. Proses penerapan terbagi menjadi dua bagian, yaitu etle mobile on-board dan etle handheld. Untuk etle mobile menggunakan kendaraan mobil dinas yang dilengkapi dengan kamera dan pengukur kecepatan kendaraan di atas kecepatan maksimum. Nantinya etle mobile akan intens berpatroli di ruas jalan tol layang Makassar. Sementara untuk etle handheld, sistem kerjanya hampir sama dengan etle mobile. Hanya saja pada etle handheld ini, personel yang bertugas merekam pelanggaran kasat mata lewat kamera handphone. Untuk proses penilangan terkoneksi dengan sistem monitoring etle nasional. Nantinya para pelanggar akan dikirimi surat tilang dan pemberitahuan ke alamat rumah masing-masing lengkap dengan dokumentasi pelanggaran dan data diri. Untuk menyelesaikan proses penilangan, pelanggar dapat mengakses lewat website yang telah disediakan atau datang langsung ke posko etle mobile di kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel. Launching ini ada dua etle, yaitu yang pertama etle onboard. Etle onboard ini dengan menggunakan mobil dinas, di mana di atas mobil dinas itu terdapat kamera yang bisa memantau langsung pelanggaran-pelanggaran yang terjadi khusus di jalan tol, di mana kendaraan onboard ini bisa mendeteksi kendaraan yang kecepatan di atas kecepatan tinggi. Jadi bisa membaca itu, kemudian di capture, kemudian dimasukkan ke back office. Kemudian yang kedua dengan menggunakan kamera handheld. Jadi
kamera dalam genggaman, jadi anggota itu melaksanakan patroli, kemudian ketika melihat pelanggaran itu di capture, setelah di capture, kemudian nanti itu secara otomatis itu akan terkirim ke back office. Nah, setelah berada di back office, di situ personil melaksanakan verifikasi data terkait dengan pelanggaran. Program Etle Mobile dirancang bukan untuk mencari banyaknya pelanggaran di jalan raya, namun untuk menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas guna menekan angka kecelakaan. Raisa Abu melaporkan dari Makassar.